Jiwa Tanah Batak. Halo sahabat Sumut, kali ini Mutia bakal ngajak kita eksplor tempat seru di Samosir. Kita bakal lihat sisi lain Tanah Batak yang gak cuma indah, tapi juga punya cerita dan makna. Langsung aja yuk, Mutia udah gak sabar nih mau ajak sahabat Sumut untuk eksplor lebih jauh. Let's go! Bukit Cinta, salah satu destinasi menawan di kawasan Danau Toba, tepatnya di Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Dari tempat ini, kita bisa menikmati pemandangan Danau Toba yang luas. Tempat ini menjadi favorit wisatawan karena panoramanya yang memukau, serta suasana damainya yang menenangkan. Sahabat Sumut, hari ini aku lagi di tempat yang luar biasa, indah, romantis, cocok banget buat kalian yang suka alam. Ini dia, Bukit Cinta. Lihat ke sana, patung Yesus si Bea-Bea berdiri megah di atas bukit. Bagus banget kan? Bukit Cinta ini jadi favorit buat foto prewedding dan liburan keluarga. Tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan ya sahabat Sumut. Seru kan sahabat Sumut? Tapi ini baru awal petualangan kita di Tanah Batak. Yuk lanjut explore bareng Mutia. Sahabat Sumut, sekarang kita berada di air terjun Efrata. Yuk! Air terjun Efrata terletak di Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Air terjun ini menjadi salah satu destinasi alam yang tersembunyi dan belum banyak dijamah wisatawan luar. Nama Efrata sendiri berasal dari istilah Alkitab yang merujuk pada kelimpahan atau keberkahan. Dan memang siapapun yang kesini bisa merasakan berkah, ketenangan, dan kesegaran. Nah, sahabat Sumut, di sini di belakang saya ada air terjun Efrata yang luar biasa indah. Suara airnya itu bikin tenang. Kalau kalian berdiri di sini, kalian bakal ngerasai suasana nyaman dan buat hati tenang. Lihat airnya jatuh dari ketinggian 20 meter yang menciptakan suara alami seolah memeluk pikiran. Kalau lagi stres, kesini deh. Duduk sambil dengar suara air. Beneran bikin hati tentram. Ini mah paket lengkap untuk healing. Huta Sialagan adalah desa adat yang terkenal di Ambarita, Pulau Samosir. Dibangun oleh Raja Lagan Sialagan sekitar abad ke-17. Desa ini dikenal karena sistem hukumnya yang maju dan kursi batu tempat para ketua mengadili pelanggar adat. Ya, silakan. Beginilah batu kursi persidangan Raja Sialagan. Persoalannya kenapa ini sampai ada? Ini yang perlu kita ketahui, di orang Batak dari dulu sampai sekarang setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan rapat. Musyawarah. Saya kasih contoh sederhana aja. Di orang Batak itu kalau ada orang meninggal itu harus dirapatkan dulu. Iya. Karena ada 4 nama pembawaan seseorang meninggal tergantung kondisinya. Terus kemudian orang mau kawin aja itu sebelum dikawinkan itu ada rapatnya. Jadi memang orang itu kerjanya rapat terus tuh. Ya. Cuman kelebihannya Raja Sialagan bikin satu tempat untuk itu semua. Apapun persoalan di Sialagan harus dirapatkan di istana. Bertambah hari, bertambah penduduk, bertambah kejahatan, maka ini berfungsi sebagai pengadilan. Nah, kalau raja bersidang itu di sini tempat duduk raja. Di sini berarti tempat duduk raja agak sedikit berbeda. Iya, beda. Kalau ini adik-adik raja. Oh. Kalau itu dukun. Oh, bagian sini. Kalau itu security raja. Ya, dan ini terdakwa yang diadili. Dan ini para penasehat. Dua penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat kerajaan. Inilah sekarang yang mereka sebut para pengacara itu. Itu sebabnya saya bilang sama Pak Jokowi jangan heran kalau orang Batak banyak pengacara dan itu kuat-kuat semua.
Iya, Jadi Pak. memang pengacara itu karakter orang Batak. Iya. Apa yang disidangkan ternyata ada 3 tingkat persidangan. Pertama yang disebut tindak pidana ringan seperti mencuri, raja masih bisa membebaskan sepanjang dia bisa ditebus 4 kali dari apa yang dia curi. Kalau dia curi 1 kerbau, dia wajib ditebus dengan 4 kerbau. 1 kerbau dikembalikan ke korban, 3 kerbau harus diberikan pada raja. Tapi kalau dia tidak bisa ditebus, maka dia jadi budaknya lah, kerja sama raja. Berapa lama tergantung kelima pengacara. Kalau dia sudah berstatus pembantu raja, maka dia ditempatkan di rumah orang Batak yang anak tangganya genap. Perhatikanlah rumah orang Batak, selalu anak tangganya ganjil. 3, 5, 7 dan sebagainya. Karena menunjukkan itu adalah keturunan raja. Jadi memang orang Batak itu anak raja semua, ya. Nah, naiklah tindak pidana umum seperti membunuh, memperkosa, perkelahian, itu keputusan di tangan kelima pengacara, raja hanya mengesahkan. Naiklah tindak pidana serius. Inilah hak prerogatif dari raja, hanya 1 keputusannya, bunuh penggal kepala. Ya, siapa itu? Siapa yang mencoba-coba mengkhianati kerajaan. 3, orang yang mengganggu atau selingkuh dengan istri raja. Ini tidak ada ampunya, hanya 1 keputusan, bunuh. Setelah raja memutuskan untuk dibunuh, lalu dipenjarakanlah dulu, dipenjara orang Batak, konon di bawah rumah raja. Itulah contohnya. Jadi sebelum dieksekusi, diletakkanlah di penjara itu, lalu raja bertanya pada dukun, kapan orang ini boleh dipancung. Orang Batak punya primbon seperti kita Jawa, manitiari namanya. Sehingga seorang dukun akan bermeditasi di daerah ini, bawah pohon ini, untuk menentukan hari baik pemenggalan. Setelah diperoleh hari baik pemenggalan, ditariklah keluar dari sana, dibawalah ke tempat eksekusi yang ada di balik tembok ini. Jadi kalau di sini hanya bersidang, pemenggalan kepala bagi orang yang sudah diputuskan untuk dibunuh, dibawa ke sana. Nah, kenapa sekarang penjara di bawah rumah raja? Tadi sudah saya katakan di bawah rumah itu biasa apa dia diletakkan? Binatang. Jadi artinya apa? Siapapun yang melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja, di mata raja dia bukan manusia tapi binatang. Itu sebabnya boleh dimakan. Ya. Jadi setelah dipancung, raja akan bertanya, siapa yang memakan? Itu tidak sembarang orang itu memakan, ya. Ya enggak. Kalau kita mungkin tidak. Tapi kelas-kelas orang yang punya ilmu hitam pasti dia mau. Karena orang yang biasanya memiliki ilmu hitam, dia merasa kalau memakan bagian tubuh manusia, ilmu hitamnya tambah kuat. Kalau kamu itu nggak lupa sama Sumanto yang di Jawa, ya, di mana dimakan daging bahkan itu sudah dikubur. Ya, itu kan karena dia punya ilmu hitam yang kuat. Punya pegangan berarti kan, Iya, Pak? jadi itulah dasarnya. Jadi nggak sembarang orang lah makan itu. Ya, hanya orang-orang yang punya ilmu hitam. Jadi Pak, di sini saya boleh melihat tempat penggalan? Iya, nanti kita ke sana melihat tempat. Oke. Iya, kamu sebaiknya pakai itu ulos selendang tradisi Batak yang namanya ulos. Ya, sama. Itu ya, Pak? Iya, nanti saya ambil sebentar ya. Oke, baik Pak. Ulos tradisi Batak yang harus diletakkan sebelah kanan. Oh, sebelah kanan saya, Pak. Iya, terus ini sortali namanya, ditaruh di kepala. Jangan salah, ini harus yang runcingnya di atas. Oh, yang runcingnya bagian atas. Iya. Nah, itu baru kelihatan Bataknya. Iya. Oke, kita pergi ke tempat eksekusi. Oke. Nah, disinilah tempat eksekusi itu. Ingat ya, orang yang berani melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja, di mata raja dia bukan manusia, ya, tapi dia pasti punya kekuatan ilmu magic yang sangat kuat, makanya berani melakukannya. Oleh karena itu raja memerintahkan dukun perang kesaktian dengan si terdakwa, dengan pertama menutup kepalanya dengan ulus ini. Jadi pertama matanya ditutup begini. Dia untuk menghindari kontak mata dengan orang-orang yang hadir di sini. Karena dia punya ilmu, jadi khawatir dia melepaskan kemampuannya. Iya, Pak. Lalu dibawalah ke batu ini. Lalu dukun akan menggunakan tongkat ini memukul tubuhnya 3 kali untuk mengambil alih semua kekuatannya. Dan apabila ketiga kali dia berteriak, artinya ilmu hitamnya sudah diambil alih tongkat. Pertama pukul kepala, baca mantra, dan keliling batu ini 7 kali. Lalu dipukul lagi, baca mantra, dan ketiga kali dia berteriak, oh, magicnya sudah hilang rupanya, sudah diambil alih tongkat. Ya. Setelah yakin dia sudah berteriak, lalu diambillah pisau kecil,
tubuhnya diiris-iris dan dia berteriak ya, teriak. Dan disirami dengan ramuan dan asam dengan tujuan membuat badannya lemah, tidak melawan waktu dipancung. Karena ada syarat, Algojo hanya boleh memancung dia sekali tebas. Kalau gagal, Algojo akan dihukum raja dan terjadi malapetaka di Sialagan. Itu sebabnya meja ini disebut meja penyiksaan. Saya telah yakin tidak melawan, dibawalah ke batu ini. Yuk. Lalu raja memerintahkan pada semua orang bilang Horas 3 kali untuk mendukung Algojo agar sukses. Baik, kita sebutkan Horas 3 kali. 1, 2, 3. Horas! Horas. Ya. Sekali tebas harus lepas. Oke, sudah, terima kasih. Nah, anggaplah kepala dan badan sudah pisah, lalu diletakkanlah piring bata di sana. Diambillah darahnya sebagian, darah dan kepala dibawa ke batu itu, dan badannya dibawa lagi kemari. Diambillah jantung hatinya. Jantung hati inilah yang mereka potong kecil tipis, campur darah, bumbuan asam dan garam, dan dipersembahkan pada raja dan orang berilmu. Mereka makan ini secara ritual dengan satu kepercayaan, ilmu hitamnya tambah kuat. Nah, sekarang ini sudah kita anggap binatang. Anggaplah kita masih animisme 400 tahun yang lalu dan kita ada sini dan raja bertanya, siapa yang mau makan? Tahu nggak? Kalau orang Batak udah benar-benar marah, ngeri loh. Kalau mereka marah bilang, ku bunuh, ku makan kau nanti. Benar. Jadi saya juga ngalamin tuh waktu ke Siantar, orang Batak kalau ngomong nggak bisa pelan, ya kan? Walaupun keras gitu sebenarnya bukan maksudnya gitu. Jadi hanya ngomong gitu, ku bunuh, ku makan kau gitu. Tapi itu nggak apa asal kena emosional aja gitu loh. Jadi kalau ada orang Batak di sini, orang Sialagan bilang ku bunuh, ku makan, kau disuruh raja makan, apa jawabnya? Maaf raja, aku vegetarian ya kan? No action, talk only. Memang begitu, kenyataan gitu. Jadi kalau orang Batak tuh, kalau marah benar, tapi dia nggak dendam itu, nggak ingat apa, artinya nggak diingatnya lagi tuh. Kalau sedih udah nangis nyanyi dia. Itu kalau orang Batak. Makanya kalau kamu lihat orang Batak ngomong keras itu, nggak usah takut, itu apa ya? Kalau marah itu hanya apa ya? Action aja sebenarnya. Nggak pernah dia tuh mau apa gitu loh. Memang udah karakternya. Ya sama kayak pengacara itu lah, kalau lihat pengacara kalau ngomong gitu loh, memang iya tegas gitu loh. Itulah karakter orang Batak. Okay? Ya itulah mengenai tempat ini. Jadi kalau dibilang orang Batak Hanabil itu udah salah benar itu. Ya orang banyak kok yang orang-orang ilmu hitam, orang di Papua juga katanya masih, ya katanya ya. Dari tamu saya yang bilang itu. Jadi mereka makan itu karena mungkin alasan biar rohnya tetap di sini lah, biar tetap itu loh kan, bukan karena mereka tidak punya makanan gitu loh, tapi karena apa ya, semacam keyakinan aja gitu. Kayak orang dukun-dukun apa itu kan, yang punya magic itu kan keyakinannya aja itu sebenarnya. Keyakinan gitu sendiri. Iya, keyakinannya itu. Padahal sebenarnya belum tentu dia makan orang langsung jadi kuat. Ya kan? Nah, itu hanya keyakinan. Baik, itulah mengenai tempat ini. Oh, jadi seperti itu ya. Ternyata kisah Huta Sialagan ini. Iya, iya. Jadi batu kursi ini adalah saksi bisu sebenarnya. Kenapa orang Batak banyak pengacara? Inilah saksi bisu. Dan ini sudah ada replikanya di Museum Mahkamah Agung Jakarta. Nah, kita dudukin tadi itu sudah ada replikanya di Museum Mahkamah Agung. Ini jadi pelajaran penting buat kita sahabat Sumut. Jangan menilai budaya hanya karena ceritanya belum tentu benar. Tetap jaga budaya, cinta alam, dan bangga akan tanah kelahiran. Jiwa Tanah Batak, jelajah alam, temukan cerita.